Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam. apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Harus sehat dong ya. Semangat terus ya. Sehat, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah gabung. Alhamdulillah sudah bergabung sekitar 160 satu, dua, dan counting terus begitu ya. Mudah-mudahan kita sampai reach 300 lebih karena memang jumlah mahasiswa baru di Unsi ya sebenarnya lewat dari 2000 ya. Alhamdulillahnya begitu. Nah, mungkin waktu webinar sore hari ini ada banyak yang teman-teman yang mungkin masih sambil bekerja atau mungkin sedang di perjalanan seperti kayak Kak Susan nih, wow, sambil dua layar nih kayaknya. Hai Kak Susan, apa kabar? Kak Susan lagi lagi dua layar nih ya. Aduh, atau Mbak Mica. Nah, Mbak Mica ini selalu nih tidak pernah absen nih. Thank you very much. Terima kasih ya. Dan juga terima kasih sudah bergabung juga bersama saya hari ini para sekretaris program studi yang luar biasa. Saya kenalkan satu-satu. Mungkin teman-teman ada yang belum ingat begitu ya, atau mungkin belum pernah lihat. Nah, kita kenalan satu-satu ya. Pertama, kita mulai dari yang cantik-cantik dulu ya. Pak Ikhwani nanti dulu ya. Oke. Ada Bu Cian Ramadona. Selamat sore, Bu Cian, Sekretaris Program Studi Informatika. Halo Ibu, sehat Bu? Bu Cian suaranya kecil nih kayaknya nih. Oke. Bu Cian sudah hadir, siap nanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian ada Ibu Ayu Lestari dari Komunikasi. Selamat sore, Bu Ayu. Selamat sore, Bu. Selamat Alhamdulillah. sore, teman-teman. Sore. Kemudian ada Bu Ratih Awilis yang saat ini juga sedang berbagi 3 layar, begitu ya. Selamat sore, Ibu Ratih. Hai, Bu. Just wave your hand, please. Oke, karena sekarang sedang masanya sidang juga. Selamat sore, Bu Ratih. Kemudian ada Ibu Mutiara Sorry, Ris. Bu Meta. Maaf, Bu Meta. Yes. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, sudah gabung. Oke. Kemudian ada Bu Mutiara Rizky dari Akuntansi, Sekretaris Program Studi Akuntansi. Selamat sore, Bu Mutiara. Selamat sore, Bu Meta. Sudah Selamat sehatan, sore. Ibu? Udah, Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu Muti kita doakan ya, semoga semakin sehat. Karena juga cuaca lagi kurang bagus begitu ya. Iya, Nah, kita juga kali, Bu. iya, sehat-sehat Ibu. Ya, Sebenarnya harus ada Ibu Vesa ya di sistem informasi. Saya belum lihat. Sudahkah ada Bu Vesa? Bu Vesa, Assalamualaikum. Belum ya? Oke, akan segera mungkin akan bergabung dengan kita. Kemudian, nah, selain Sekretaris Program Studi, juga ada Kepala Biro Akademik Administrasi Akademik, yaitu Bapak Ikhwani Saputra. Selamat pagi, Pak Selamat pagi. Semangatnya masih pagi ya. Selamat sore, Pak I. Sehat, Selamat Pak? sore Bu Meta. Oke. Selamat sore. Oke, nanti Pak I akan share-share terkait dengan beberapa hal ya, Pak ya. Tetapi hari ini juga kita ditemani oleh, sebentar. Kita ditemani juga oleh Kak Efta Rina, alumni kita, Mam Efta, yang tadi baru turun gunung katanya begitu ya. Nanti juga akan bantu kita untuk sharing-sharing begitu ya. Nah, teman-teman sore ini kita tidak ada topik yang spesial ya. Tapi kita hanya mau dengar sharing dari teman-teman. So if you have any question, kalau teman-teman ada pertanyaan, karena ini kita sudah melakukan webinar ke-6 ya. Jadi sudah ada 5 webinar yang sudah kita lakukan, mulai dari perkenalan terkait dengan Unsia, kemudian kalau tidak salah juga terkait dengan kemahasiswaan, ada juga PPKPT, begitu ya, ada akademik, kemudian kenalan dengan program studi yang ada di sini, sampai juga mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, keuangan, begitu ya, itu sudah kita lakukan semuanya. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan topik-topik tersebut, nah hari ini kita hadir di sini untuk mendengarkan pertanyaan teman-teman semuanya, begitu ya. Nah,
Kalau ada pertanyaan terkait dengan LMS, nah Learning Management System di hold dulu ya, karena itu akan menjadi satu gong kami yang nanti akan kami share mendekati Pensamaku atau pengenalan sistem apa namanya akademik dan kemahasiswaan yang nanti akan kita gelar di bulan Oktober. Jadi memang tahapannya seperti itu. Tapi kalau mau spill-spill dikit boleh ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan undang Pak Ihwani. Pak Ih mungkin akan review lagi gitu ya terkait dengan masalah akademik atau hal-hal yang teman-teman perlu tahu terkait dengan akademik. Tapi ruang obrolan kita di chat sudah dibuka. Jadi kalau teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, silahkan bisa disampaikan di ruang chat sebelum nanti kita akan sharing atau tanya jawab begitu ya di secara langsung atau secara apa namanya virtual. Jangan lupa juga put your name, jadi nama teman-teman, kemudian program studi. Sehingga nanti ibu-ibu Sekprodi ini atau teman-teman yang lain, di sini juga ada teman-teman BKKIT, ada Kak Fadilah, ada Kak Jihan, ada Kak Casey yang juga bisa bantu teman-teman juga. So, jangan lupa nama, kemudian program studi ya, dan juga pertanyaannya apa. Nah, itu teman-teman bisa rubah akunnya sekarang, namanya sekarang, sehingga nanti teman-teman Sekprodi bisa bantu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sambil menunggu Pak Ikhwan ini ya, teman-teman, saya mau ajak ngobrol dulu Bu Ayu. Bu Ay, Kaget saya, Bu. Ya, Bu Meta. Bu Ayu kemarin kan udah sharing ya terkait dengan masalah komunikasi gitu ya, terkait dengan di komunikasi itu ada konsentrasi apa begitu ya, terus kemudian ada magangnya begitu ya, ada seru-seru seperti itu gitu kan. Eh, Kira-kira Bu Ay, kita tanya dulu ya di sini ya, yang orang komunikasi atau yang masuk komunikasi, coba di raise hand, raise handnya mana? Monggo silahkan. Saya ingat nih Muhammad Arif nih, Mas Arif ini. Waduh. Langsung resen semuanya tuh. Oh, terima kasih Mbak Aisyah, Wisesa, Mas Yusuf Fatih, Mas Wildan, Mbak Lilis, halo, Mbak Nyoman, kemudian Emilia, Mbak Ruth, wah, Isma, Nasya, pengguna Zoom, aduh, jangan pengguna Zoom boleh ya. Pengguna Zoom-nya coba diganti dengan namanya ya, kemudian program studinya ya, kemudian Lia, Mbak Saras, Mbak Rizka, terima kasih. Wow. eh, Nah, kita sudah punya nih beberapa teman-teman yang dari komunikasi. Oke, terima kasih. Bisa lower your hand, please. Nah, Bu Ayu, apa highlight terkait dengan komunikasi? Kemarin juga kita sudah ngobrol ya dengan Himakom ya, teman-teman ya. Ada sesi dengan organisasi kemahasiswaan. Jadi teman-teman mengetahui sebenarnya selain kuliah gitu ya, kita juga berorganisasi melalui himpunan mahasiswa dan juga learning community. Bu Ayu kasih spill dikit dong, Bu Ayu. Ini teman-teman komunikasi nih kira-kira apa sih yang mesti harus di-highlight untuk tips sukses kuliah di Unsia di Prodi Komunikasi nih Bu Ai. Monggo. Bu Ayu, boynya hilang ya? Boynya hilang ya Bu Cian? Halo. Kelempar kayaknya Bu Ayu Bu. Aduh, kita kejam banget ngelempar dia ya. Oke, baik-baik. Bu Ayunya kelempar nih teman-teman. Mohon maaf ya. Tapi kita punya kita ke Pak Ikhwani belum belum ready ya? Kak Casey. Coba dikontak Pak Ikhwani juga. Oke, ada Bu Cian di sini. Nah, Bu Cian dari informatika. Nah, buat teman-teman yang kemarin tanya nih spek-spek komputer lah, laptop lah gitu ya terkait dengan informatika. Nah, monggo. Silakan. Informatika, panggilan kepada informatika Ya, berapa orang? Ya gimana Bu Meta? Kalau kalau Hmm. spek untuk informatika kan punten. sebenarnya nggak terlalu, minimal RAM-nya 8 GB sih udah bisa sih. Mau merek yang gimana, yang penting RAM-nya 8, minimal 8 GB gitu. Nah, sebenarnya untuk tips and trick kuliah di informatika itu yang penting join di grup update informasi yang selalu di-share di grup masing-masing gitu sih, Bu Meta. Oke. Terus kalau mau 3,5 tahun informatika atau lebih cepat gimana caranya Bu Cian?
Ya, nanti kan untuk semester 1 dan 2 itu kan paketnya KRS-nya maksimal 20 ya. Nah, nanti di semester 3 ke atasnya ambil maksimal 24 SKS. Tapi dengan mengambil KRS maksimal itu pastikan harus lulus semua. Jadi otomatis bisa lulus 3,5 semester gitu. Lulus 3,5 tahun gitu maksudnya Bu Meta. Tapi berarti bisa kan? Artinya dan sudah ada ya lulusan kita yang 3,5 tahun di informatika kan Bu Cian? Banyak Bu Meta. Banyak ya. Buat Ya. teman-teman yang konversi yang hanya 2 semester juga memungkinkan ya? Oke. Ya, beberapa ada tergantung ininya lah. Apa jumlah KRS yang diambil. Kalau sinyal ya. Oke, thank you Bu Cian. Bu Rati bisa share sedikit? Bu Rati nggak bisa ngomong. Punten Bu Meta, apa Bu? Siap. Oh, ya. Bu yang lain dulu, punten Bu. Boleh. Bu Meta, Oke. izin, tadi saya terpental. Oh iya, benar. Iya, tadi saya tiba-tiba keluar, Bu. Oke, Bu Ai lanjut deh berarti Mungkin nggak ke Bu Ai ya. kalau terkait dengan tips ya Bu ya, kalau di prodi komunikasi PJ itu seperti apa sih, seperti itu ya Bu ya. Ya, 3,5 Tes Bu tahun. Meta, suara saya apa? Aman sekarang, aman sekarang. Mangga. Aman, ini aman. Ya Bu, mungkin kalau di prodi komunikasi ya Bu ya, tipsnya itu adalah selain kita nanti juga bisa paham ya sama teori-teori komunikasi, kita dituntut untuk peka sih Bu sebenarnya Bu, peka sama dengan peka terhadap dengan isu-isu kali ya atau tren-tren yang ada di media sosial itu seperti apa, yang ada di TV itu seperti apa, seperti itu Bu. Kalau untuk tips untuk lulus 3,5 tahun, sebenarnya kalau mahasiswanya mengikuti ya, karena kan untuk semester 1 dan semester 2 itu kan sistemnya itu sudah dipaketkan ya Bu Peta ya. Betul. Untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu sudah dipaketkan. Dan kalaupun nanti di semester berikutnya mau mengambil maksimal, ya kalau lulus semuanya gitu ya, setiap semesternya lulus 22 SKS, 23 SKS, dan maksimal sekali itu 24 SKS, jika mahasiswanya itu memang memiliki potensi IPK-nya yang tinggi dan komitmen untuk belajar yang tinggi, ya itu bisa lulus 3,5 tahun juga. Seperti itu. Tapi bisa nggak sih teman-teman Sekrodi, Bu Sakrodi, lulusnya kurang dari 3,5 tahun gitu loh. Kalau misalkan ada yang nanya ya, Bu saya nggak mau lama-lama, nih udah saya mau cepat aja deh. Bisa nggak sih langsung 2 tahun gitu ya lulus? Untuk yang mereka mulai dari awal ya, dari nol ya, bukan dari konversi gitu ya, seperti itu. Memungkinkan nggak nih Bu Ai? Kira-kira kalau di prodi komunikasi ya paling cepat tuh kayak 3,5 tahun deh Bu Meta, ikut itu ya semester antara gitu karena memang ya. Ya. Oke, agak terputus jaringannya. Tes Bu Meta, suara saya. Siap, oke, boleh. Ya, Nah, kalau saya di mau konfirmasi program ini sebenarnya Bu Ai ke Pak Ikhwani gitu ya. Nah, ini Pak Ikhwani sudah hadir gitu ya. Nah, saya sapa dulu ya teman-teman ya sama Pak Ih ya. Saya manggilnya Pak Ih nih. Pak Ikhwani. Nah, mungkin ada Selamat sore Bu pertanyaan. Meta. Selamat sore. Ya. Sudah aman ya? Jaringan aman ya? Iya, jaringannya keluar masuk Bu. Mohon maaf Soalnya sebelumnya. kayak di luar juga sama kayak saya tadi baru datang juga. Benar-benar unexpected. Oke, Pak Ih, kalau tadi pertanyaannya adalah bisa nggak saya nih mahasiswa baru Unsia yang dari semester 1 gitu ya, bukan yang dari D3 atau dari mana gitu ya, mau lulus kurang dari 3,5 tahun gitu loh. Di Unsia bisa nggak Pak Ih? Secara peraturan itu gimana sih ya? Monggo Pak Ih. Siap. Mungkin ini bisa kita flashback mungkin ya Bu ya, di materi kita sebelumnya ya. Di 2 minggu sebelum ini atau 3 minggu sebelum ini ya Bu Meta,
kita juga sudah pernah menyampaikan bahwa untuk sarjana atau S1 itu minimum waktu tempuh studinya itu adalah 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, untuk teman-teman yang kiranya bertanya tadi, bisa nggak sih di bawah 3,5 tahun, Mbak? Jawabannya tidak bisa, karena memang secara regulasi dari Ristek Dikti ya, itu aturannya adalah 3,5 tahun atau 7 semester. Namun bagi teman-teman ya yang rasa-rasanya ingin apa istilahnya ya, Percepatan, lebih ingin lebih percepatan cepat. atau mengejar perkuliahan itu bisa dilakukan di semester antara. Namun tadi ya tidak Akselerasi. mengurangi masa studi. Betul. Jadi tetap di 7 semester hingga 14 semester. Jadi maksimal 14 semester untuk masa studi. Tapi kita di Unsia tidak memperkenankan teman-teman hingga batas akhir tadi atau injury time tadi ya Bu Meta ya. Kalau bisa ya tadi antara 7 atau 8 semester saja. Ya, sebenarnya sih bukan karena memang peraturan dari kita ya, tapi memang kita mentaati peraturan dikti yang ada. Karena kan semuanya ini terdata ya Pak ya, di PD Dikti, terlapor di PD Dikti. Khawatir kami kalau misalkan kemudian ada yang menawarkan kurang dari itu, misalnya gitu. Nggak di Unsia ya, tadi sudah di-highlight sama Pak Ikhwani, Unsia tidak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di luar sana, maka teman-teman sebenarnya harus menanyakan bagaimana kemudian legalitasnya dari situ. Ya Pak Ikhwani ya, kurang lebih begitu ya. Betul sekali Bu Meta. Oke, Pak I, Bisa hari dicekkan ya. cekan juga ya, dicek juga ya nanti di PD Dikti juga atau di peraturan-peraturan di Betul. Dikti ya. Termasuk Betul. juga untuk semester awal ya, kalau misalnya teman-teman tanya, katanya bisa dapat 24 SKS gitu ya. Tadi kan Bu Ayu juga sampaikan ya Bu Ayu ya, bahwa di semester 1 begitu ya, di semester awal ini, terutama yang reguler maupun juga yang konversi kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, Pak. Teman-teman itu mendapatnya hanya 18 sampai 19 SKS ya kalau tidak salah. Betul nggak Pak? Iya Bu Meta. Nah mungkin nanti karena saya izin tidak bisa share materi di sini Bu. Tapi Oke. nanti untuk PPT-nya akan saya share aja ke grup ya, agar nantinya bisa dipelajari dan dibaca oleh rekan-rekan. Untuk S1 tadi ya, beban studinya itu adalah 144 SKS Bu Meta. Dengan masing-masing itu terbagi di tadi ya, di antara semester 1 dan hingga 8 itu secara default, secara regulernya. Namun teman-teman tadi ya bisa mempercepat studi hingga 7 semester jika memang tadi hasil dari studinya itu tiap semester itu bisa eksepsional atau di atas 3,50 Bu Meta untuk IPS pada semester tersebut. Jadi secara default menurut aturan untuk paket semester itu adalah 8 SKS atau hingga 20 SKS. Kenapa demikian? Jadi pasti timbul yang pertanyaan, kenapa sih kok nggak boleh 24 SKS untuk semester 1 dan 2? Kok hanya dibatasi hingga maksimal 20 SKS? Jawabannya adalah selain aturan ya, kita tadi menurut hemat kami dari Unsia, kita juga mengikuti aturan yang sudah termaktub di peraturan Kemendikbud. Yang kedua, ada waktu di saat teman-teman itu ini ya melakukan istilahnya adaptasi lah dengan perkuliahan. Jadi kementerian itu memberikan aturan ini tidak serta-merta hanya keluar ya aturannya bahwa semester 1 dan 2 itu batas maksimalnya ada 20 SKS. Tidak. Karena aturan ini kenapa kok tidak 24? Karena 4 SKS-nya itu diharapkan teman-teman itu bisa beradaptasi di lingkungan kampus. Walaupun kita kampusnya PJJ, tapi kan ada kegiatan-kegiatan lain ya Bu Meta ya. Nanti ada dari kemahasiswaan tuh ada hima, ada terus kegiatan-kegiatan Unsia berbagi dan lain sebagainya yang tentunya teman-teman walaupun daring itu tetap bisa mampir nih ke Unsia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Belum lagi kegiatan nanti ada biasanya webinar prodi, ada lagi kegiatan webinar dari kampus dan lain sebagainya yang tentunya ini kami harapkan teman-teman juga bisa ikut proaktif ya di dalam kegiatan-kegiatan ini. Jadi
tadi untuk semester 1 dan 2 itu dibatasi maksimal 20 SKS. Namun di Unsia, di 5 prodi yang sudah berjalan, itu kita bundling ya, kita paketkan di 18 sama 19 SKS. Jadi nanti mohon dilihat saja, di prodinya teman-teman, itu sudah terpaketkan dengan rapi, yang sudah disusun oleh tim dari prodi masing-masing. Seperti itu. Nah, ketika di semester 3 hingga selesai, itu teman-teman bisa customize tuh, tergantung tadi ya, jumlah hasil dari IP yang teman-teman terima. Jadi IP itu indeks prestasi. Jadi setiap semester hasil dari perkuliahan teman-teman itu menjadi ataupun keluarnya outputnya itu adalah indeks prestasi. Ketika indeks prestasi teman-teman di atas 3, maka teman-teman bisa mengambil SKS hingga 22 SKS. Ketika IP teman-teman itu 3,5, teman-teman bisa mengambil SKS maksimal, yaitu tadi 24 SKS. Dan tentunya ini akan mengakselerasi perkuliahan teman-teman di Universitas Berasia. Seperti itu pertanyaan terkait dengan kenapa kok nggak boleh 24 SKS di semester 1 dan 2. Berarti bukan karena kita pelit ya, bukan ya. Bukan. Tapi sebenarnya memang mohon izin, spill sedikit ya Pak Ikhwani ya. 75% sampai 80% mahasiswa Unsia ini mereka bekerja. Ya kan Pak Ikhwani ya, profiling kita begitu ya. Begitu juga teman-teman yang di sini ya. Mungkin Mbak Putri, Mas Muhammad Arif, tuh sambil kerja sambil ngobrol gitu kan ya, atau semua teman-teman yang lain gitu kan ya. Nah, ketika masuk ke semester 1, kemudian itu langsung full 24 SKS begitu. Taruhlah sebenarnya satu mata kuliah 3 lah, berarti kan ada 8 mata kuliah ya. Nah, 8 mata kuliah ini mungkin buat teman-teman yang online gitu ya, piece of cake ya Pak Ikhwan ya. Bisa online sampai di rumah gitu. Tunggulah sampai tugas dan juga ujian itu berlangsung gitu ya. Teman saya yang samping saya juga samping stres gitu kan. Aduh, ini udah masa ini. Nah, jadi kita melihat sebenarnya psikologi juga, dan juga kenapa Dikti ada peraturan itu karena juga memang sudah sudah ada kajian-kajian terdahulu begitu ya, dan kami mengikuti tadi aturan Dikti. So 18 number SKS menurut saya kalau misalkan dibagi 3 berarti kan 6 ya. 6 mata kuliah itu average. Bahkan sebenarnya kita lagi mengkaji juga Pak Ikhwani ya. Mungkin teman-teman yang baru jump in di semester 1 begitu ya, apakah akan kita kurangi gitu kan ya, supaya nanti ada matrikulasi begitu ya sebelumnya, atau bagaimana, itu sebenarnya kita sedang kaji itu. Tapi tadi kembali lagi, kalau ada pertanyaan tadi kenapa kok tidak full 24, 18 begitu kan ya, atau 19, karena itu tadi. Kalau 19 itu karena apa? Salah satu mungkin 2 ya Pak, atau nggak mungkin ada 4 SKS kan, masih 3 ya SKS ya. Betul. Jadi ada prodi yang ada praktik dan lain sebagainya, Bu Meta. Jadi ada bobot, sehingga dapatnya tuh 19 SKS. Betul, siap. Oke. Nah, Pak Ik ada lagi mau disampaikan terkait mungkin dengan highlight, atau nanti kita juga bisa, saya izin juga menyapa ada Ibu Sekprodi Sistem Informasi yang sudah bergabung. Selamat sore, Bu Fesa. Hai Bu Fes. Ya, selamat sore Bu Meta. Selamat sore. Ini Bu Fes juga sambil tadi baru selesai nguji ya Bu Fes ya? Iya Bu, saya sambil nguji. Gak apa-apa, dimaafkan buat Bu Fesa. Bu Fes, highlight terkait dengan sistem informasi dong Bu Fes. Boleh nggak spill dikit tips untuk lulus cepat? Waduh. Halo. Kedengeran nggak? Bentar Bu, saya pindah device ya Bu ya. Waduh, oke. Sembari Bu Fes masih pindah device, takutnya lama gitu ya. Pak I, oke. Lanjut lagi Bu Meta. Lanjut, betul. Tadi terkait dengan SKS begitu ya, sama masa studi begitu ya. Nah, kemudian boleh nggak spill dikit terkait dengan nilai ini? Jadi mungkin kita juga perlu sampaikan di awal ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kalau nanti teman-teman mau smooth begitu ya Pak Ik ya, perkuliahannya begitu ya. Boleh nggak kita punya angka nilai D gitu Pak Ik? Nanti ada konsekuensi D atau E itu gimana sih konsekuensinya gitu? Ketika siapa tahu kan misalkan gitu kan ya, aduh saya kan kalau 3,5 tahun kan cukup ya, masanya cukup luar biasa ya, mungkin ada up and down-nya, kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak kuliah gitu ya. Nah, tiba-tiba misalkan
saya nggak masuk-masuk atau melakukan aktivitas perkuliahan nih. Kemudian ujung-ujung saya dapat nilai D nih. What should I do, Pak Ikhwan nih kira-kira? Oke, mungkin kembali ke standar kita ya Bu Meta. Ada di Unsia itu ada namanya standar mutu lulusan universitas. Dan ini sudah di SK-kan, di dikri sama rektor terkait dengan hal ini. Jadi untuk pertanyaan tadi terkait dengan apakah boleh nilai D itu tertera di transkripnya teman-teman? Jawabannya tidak. Jadi untuk standar mutu kita itu adalah IPK minimal 2,50. Jadi ketika teman-teman lulus atau sudah menyelesaikan semua mata kuliah, itu pasti IPK-nya itu di atas 2,5. Jika kurang, maka pasti akan ada mata kuliah yang nilainya D tadi. Dan harusnya itu tidak lulus, jadi harus kita ulangi lagi. Nah, ulanginya itu kapan? Ulanginya itu ada di 2 kesempatan, teman-teman. Yang pertama, di semester yang berjalan sesuai dengan kurikulumnya. Misalnya teman-teman mata kuliahnya ada di ganjil, maka perbaikannya itu ada di semester ganjil. Namun tentunya akan menjadi kendala ya ketika teman-teman ingin melakukan perbaikan tapi menunggu nih di semester ganjil tahun depan. Nah, biasanya kita dari prodi itu melakukan mapping atau survei ya. Kira-kira mata kuliah mana yang menjadi kendala di sebagian besar mahasiswa, sehingga nantinya dibukakan kesempatan di semester antara. Jadi nanti di semester antara itu tepatnya setelah semester genap selesai berjalan, maka akan ada semester antara untuk temponya itu kurang lebih 8 minggu, teman-teman. Jadi semester antara ini utamanya akan dilakukan untuk perbaikan-perbaikan dari mata kuliah yang belum selesai, teman-teman, atau belum lulus tadi. Jadi nilainya D, E, ataupun C yang ingin diperbaiki ya ke B, walaupun C sudah lulus. Nah, ini utama dari semester antara. Namun bisa juga untuk digunakan sebagai akselerasi. Jadi ketika teman-teman merasa, oh saya udah lulus semua nih mata kuliah, maka semester antara tadi itu bisa dilakukan atau diambil untuk mempercepat masa studi teman-teman. Yang secara kalkulasi kan tadi 8 semester ya, kalau normalnya. Nah, teman-teman bisa tadi tuh 7 semester. Seperti itu. Yang kedua, nilai skripsi atau tugas akhir itu tidak boleh di bawah B. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir, mengikuti sidang, ternyata nilainya di bawah B, maka itu akan mengulang atau diberikan kesempatan untuk mengulang. Jadi nanti dari prodi, dari komisi sidang tugas akhirnya akan memberikan chance untuk melakukan pengulangan 1 kali. Gitu. Jadi harap dipersiapkan dengan baik ketika teman-teman ingin atau mempersiapkan sidang tugas akhir tadi. Gitu. Itu yang kedua ya. Jadi ada IPK itu minimal 2,50 dan tidak ada nilai di bawah C. Jadi C masih masuk sebagai standar kelulusan, tapi untuk nilai D dan E itu belum lulus atau harus wajib diulang. Yang kedua tadi nilai tugas akhir itu minimal B. Terkait dengan selanjutnya, poin selanjutnya itu adalah minimal studi tadi adalah 7 semester. Ini kita turunkan juga dari aturan pemerintah. Yang terakhir itu adalah masa studi maksimal 14 semester. Jadi bagi teman-teman yang kiranya nih Bu Meta ya memiliki kendala baik itu finansial ataupun non akademik ya atau di luar dari kegiatan kita, kira-kira teman-teman itu dengan sangat berat hati akan meninggalkan perkuliahan nih. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mengambil hak, yaitu hak cuti. Di mana cuti ini tidak dihitung masa studi tadi. Jadi misal teman-teman itu amit-amit ya dalam hal ini kita tidak ada menginginkan adanya kendala, namun jika memang ada kendala itu teman-teman bisa mengambil cuti. Gitu. Seperti itu Bu Meta terkait dengan standar lulusan kita. Kalau perempuan sih cuti hamil nggak apa-apa lah ya, atau cuti melahirkan gitu nggak Ini masalah. masih bisa kuliah ya Bu ya. Kali dia mau Sebagai full contoh, gitu loh Bu, Pak. ini sebagai gambaran mungkin kepada yang sedang hamil dan lain sebagainya, itu di informatika pernah ada dan masih berjalan Bu, jadi tetap mengikuti perkuliahan. Paling nanti ketika tugas UAS-nya itu nanti diinfokan saja ke dosen
pengampu mata kuliahnya. Bahwa Mantap. ini sedang APL ya, udah mau lahiran gitu dan lain sebagainya. Jadi akan ada dispensasi dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu sih. Jadi Baik. Unsya ini sudah sangat moderat dan ini ya Bu ya. Tinggal bagaimana tadi ya teman-teman mengikuti perkuliahan dan komunikasi teman-teman terhadap dosen pengampu. Ya, Jadi betul. tetap kalau kami serahkan semua kebijakan untuk penilaian perkuliahan itu di dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Seperti itu. Betul. Nah, jadi meskipun demikian ya Pak Ikhwani ya, tapi kita berharap teman-teman tetap mengikuti aktivitas perkuliahan, peraturan yang ada, begitu ya, sehingga lancar untuk perkuliahannya. Nah, Pak Ikhwani, saya juga tadi lihat di ruang chat nih sudah banyak yang bertanya begitu ya, dan juga terima kasih Bu Sekprodi juga teman-teman BKKIT juga sudah bantu nih untuk untuk menjawabnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa juga kemudian dibantu jawab secara bersama gitu ya, kurang lebih begitu. Oke, nah untuk nanti terkait dengan tanya jawab begitu ya yang ada di sini, saya mau undang dulu Kak Efta dulu deh. Kasihnya baru turun dari gunung loh Pak Ikhwan nih, harusnya, Gunung mana aduh, Bu? nggak tahu ini Gunung Papandayan kayaknya. Talaga Bodas hari ini, Bu. Gunung Papandayan kayaknya nih. Oh teman-teman kalau ada di Garut ya, seputar Garut segala macam hubungin kontak KFTA ya. Apalagi kemudian butuh IO gitu ya. KFTA tuh banyak banget tuh channelnya terkait dengan itu. Jawa Barat nih bolehlah ke KFTA nih ya. Ya, KF, oke. Nah kita izin langsung jump in ke pertanyaan-pertanyaan kali KFTA ini. Saya mau kolaborasi sama KFTA. Monggo KFTA, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita share untuk kita jawab bersama-sama. Bu, izin suara saya kedengeran nggak ya, Bu? Kedengeran? Aman? Kedengeran, oke. Aman ya? Aman. Baik. Oke, jumpa lagi nih sama teman-teman semua. Wah, luar biasa, Bu. Sekarang ada 200 lebih nih, Bu. Hampir harusnya malah lebih banyak lagi bisa ya, Bu? Sebenarnya nolnya harusnya satu lagi gitu ya. Iya, benar. Karena semester ini banyak banget sampai ribuan. Betul. Ya, teman-teman ini beberapa sih udah ada yang nanya nih, Bu, di Chatroom ya. chatroom gitu ya, dan ada yang sudah dijawab juga gitu. Kalau ke saya sih nih, Bu, mungkin bisa dijawab sama beberapa sekprodi ya, Bu. Yang paling sering tuh kan kalau informatika tuh ditanya spek laptop gitu ya. Kalau sistem informasi itu pertanyaan paling banyak itu, Kak, ini kan sama-sama sarjana komunikasi, bedanya apa sih sistem informasi sama informatika? Ya. Kalau anak komunikasi itu paling sering nanyanya, Kak, kita butuh kamera nggak sih? Gitu. Atau gimana nih nanti kalau bikin video? Kayak gitu ya. Kita perlu drone nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang teman-teman mungkin hari ini bisa bertanya nanti tidak akan dijawab sama seluruh sekprodi, dan di sini juga ada Pak Iwani gitu ya, ada Bu Meta juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya selain yang di room chat, nanti sambil berjalan kita akan jawab yang di room chat gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau tanya secara langsung boleh di on cam dan raise hand deh. Coba siapa nih yang udah on cam dan raise hand? Coba. Itu udah raise hand Kak Isma atau tadi belum lower hand ya? Assalamualaikum Bu, maaf tadi lagi di jalan Bu. Siap, mangga. Iya, ini saya kan mau nanya Bu, saya kan ngelanjut ya Bu dari D3 ke S1. Nah itu untuk mata kuliahnya gimana nanti ya Bu? Ayo gimana yuk? Aku ngurusin akuntansi sih Bu. Siap. Terus satu lagi, kemarin kan pas pendaftaran itu harus melengkapi ijazah SMK ya Bu. Nah ijazah SMK itu saya belum ketemu nih di mana. Itu gimana ya Bu kalau nggak ada? Oke, baik. Itu aja sih Bu pertanyaan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kak Efta, silakan mau ditampung dulu atau mau lanjut diserahkan ke siapa? Akuntansi ini mana tadi? Itu dia Ibu cantik. Buat Tiara Rizky. Mungkin dua pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi kali ya, dari siapa nih, dari Kak Putri mungkin ya. Kak Putri. Kamicha tuh always ya. Kak Putri Anissa. Kak, silakan Kak Putri. Pertanyaannya Kak Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Putri.
Ya Bu, saya mewakili teman saya yang nggak bisa join Zoom. Jadi pertanyaannya kalau nanti kita mau wisuda, kalau seperti di UT itu kan ada batasan minimal IPK-nya ya, kayak 3,9 bisa wisuda di offline di pusat gitu. Nah, apakah di Unsia juga menerapkan sistem seperti itu atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, dua pertanyaan ini kita jawab dulu. Yang pertama tadi Kak Isma ya. Kak Isma tadi akuntansi. Ada siapa nih? Ada Bu Mutiara ya, Bu? Dari akuntansi. Betul sekali. Bu Oke, Muti. ya. Bu Muti Oke, boleh dijawab, Bu Muti. Mbak Efta. Iya, Bu. Gimana Tadi namanya? yang nanya namanya Mbak Isma. Mbak Isma, pertanyaannya tuh, mohon maaf. iya MK-nya dia kan melanjutkan nih Bu dari mahasiswa konversi ya, mahasiswa konversi dari D3 ke S1 akuntansi, sama-sama akuntansi gitu. Nah itu mata kuliahnya nanti seperti apa Bu? Kayak gitu pertanyaannya Bu gitu. Oke, izin ya Mbak Ya silakan Bu. Efta. Oke, untuk ini konversi kan berarti ya. Kalau konversi itu sudah dipaketkan gitu. Artinya ada mata kuliah yang udah dikonversikan, udah diakuin, lalu ada mata kuliah yang akan dilanjutkan di Unsia. Biasanya umumnya 2 semester, tapi tergantung dari paketannya gitu. Jadi nanti ngikutin aja dari paketan yang sudah diberikan di awal gitu, Mbak. Boleh izin menambahkan nggak? Silakan, Mbak. Silakan. Oke, ini juga berlaku buat teman-teman RPL transfer SKS ya, baik itu di akuntansi tadi Mbak Ismi ya, ataupun di prodi-prodi yang lain. Sebenarnya untuk teman-teman yang konversi, RPL, pindahan, dan lain sebagainya ini ya, itu sebenarnya bisa melihat sih di spreadsheet yang teman-teman sudah isi, itu akan ada feedback dari prodi, dari tim RPL, tim konversi, itu ada mappingnya mata kuliah yang perlu diambil gitu. Jadi harusnya rekan-rekan sebagai mahasiswa pindahan RPL ini melihat kembali berapa sih mata kuliah yang belum diakui tuh. Apakah 40 SKS kah atau 60 SKS, 70 SKS? Nah, coba dilihat kembali. Jadi sebelum melakukan pendaftaran ulang, kami sih dari akademik mengharapkan agar teman-teman sudah mengecek. Jadi tahu nih dan sudah setuju ya dengan hasil tersebut. Jadi harusnya teman-teman tuh sudah paham ketika masuk ya saya tuh akan menempuh kurang lebih 40 SKS lagi atau 60 SKS lagi dan lain sebagainya berdasarkan dokumen yang sudah teman-teman isi dan sudah divalidasi oleh prodi seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan tadi terkait dengan apa ya Mbak Efta? Untuk pertanyaan dari Mbak Ismi. Satu lagi. Kalau Mbak Isma sih itu aja sih tadi nanti gimana gitu. Makanya sepertinya Mbak Isma sama mungkin belum ini lihat kalau kali. nggak salah dokumen SMK-nya ya. Oh, Iya, dokumen ijazahnya. Nah, itu Ijazah. dokumen SMK itu sebenarnya kalaupun ini kan D3 ya. Yang kita lihat kan ijazah terakhir nih. Kalaupun tidak ada apakah tidak benar-benar tidak ada kayak dokumen fotokopiannya atau scanannya Mbak Isma? Kalau ada itu bisa disertakan atau dengan surat keterangan dari sekolah. Jadi minta aja surat keterangan dari sekolahnya di SMK-nya bahwa pengganti ya, surat pengganti kan nggak mungkin diterbitin ulang ya. Jadi bisa pakai surat pengganti bahwa memang Mbak Isma itu lulusan dari SMK tersebut. Seperti itu aja sih Mbak Isma. Terima kasih Mbak Efta dan Bu Muti ya. Iya. Baik Pak Ya, Iwani, Bu terima Mutiara, kasih. terima kasih jawabannya. Jadi kayak gitu ya Kak Isma, untuk teman-teman yang daftar konversi itu biasanya kan alurnya daftar dulu sampai semua filenya lengkap, mengisi template konversi juga. Nah nanti biasanya tim Unsia dari PMB itu akan nge-WA ke teman-teman itu hasilnya. Hasil konversinya seperti apa. Nah itu ada dua slide biasanya di Excel itu. Ada yang sebelah kanan itu plan studi. Nah, itu bisa dilihat mata kuliahnya berapa lama, apakah nanti dapatnya
2 semester atau 4 semester. Jadi teman-teman pelajari itu dulu, setelah paham, oh saya dapatnya segini semester, nah baru lakukan pembayaran. Karena ketika sudah melakukan pembayaran berarti sudah setuju kira-kira kayak gitu ya Pak Iwani ya. Betul Oke, sekali Mbak Eta. ya selanjutnya pertanyaan dari Kak Putri nih kalau wisuda kayak gimana nih Bu gitu. Mungkin Bu Meta atau Pak Iwani yang bisa menjelaskan wisuda kayak gimana Bu kalau di Izin Unsia ke itu? Bu Ketua Ketua. wisuda besok. Bu Ketua, izin. Ketua wisuda besok. Gue lagi. Aduh. Baik, nanti saya bantu jawab. Setelah itu nanti kalau wisuda Pak Iwani aja. Baik, Kak Putri, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi kalau di Unsia, wisuda kita dilakukan secara hybrid. Jadi ada prosesi onsite, ada prosesi yang online. Nah, kalau di kami di Unsia memang tidak ada apa ya kayak minimum IPK atau IPS itu harus berapa, cuma harus bisa onsite, enggak. Kita malah seneng banget kalau teman-teman ini onsite gitu ya. Bahkan kayak kemarin nih teman-teman yang kerja di Scotland, di Jepang, di Abu Dhabi, itu mereka tuh benar-benar kayak pulang ke tanah air khusus untuk wisuda aja gitu loh. Kalau ya di Iya Garut kan ya betul. tinggal loncat doang ya Kak Efta ya gitu ya. Tapi kayak nah tahun ini nih tahun depan insya Allah nanti teman-teman yang ada di Taiwan dan Hong Kong itu sudah ada lulusan ya. Dan mudah-mudahan nanti mereka bisa pulang juga. Jadi sebenarnya kalau di kami sekali lagi tidak ada oh kamu yang IPK-nya 4,0 yang baru bisa onsite nggak ada sih gitu ya. Tapi kita malah senang banget kalau teman-teman itu mau onsite. Jadi tahu nih oh ternyata nih teman saya nih yang jadi teman satu kelompok nih ternyata bentuknya kayak gini ya gitu ya kan nggak pernah mungkin ketemuan gitu ya dan kemudian oh yang namanya Pak Ikhwani yang namanya Mbak Putri dari mana prodinya Punten Dari akuntansi. akuntansi iya nanti ajak teman-teman akuntansinya ya berarti kamu konversi kah atau dari reguler Reguler. reguler baik insya Allah 3,5 tahun lagi nanti kita ketemu ya di wisuda onsite ya nah nanti ajak teman-temannya untuk bisa ketemuan di wisuda kita di onsite mungkin nanti zamannya Kak Putri mudah-mudahan ya wisudanya sudah berapa Pak Ikhwani 2000-an lebih kali ya amin gitu ya Amin. amin ya rabbal alamin karena akuntansi betul ya akuntansi salah satu memang program studi yang saat ini melejitnya cukup tinggi sekali begitu ya nah jadi itu Mbak Putri jawabannya jadi yang pertama sebenarnya tadi yang pasti adalah fokus kuliah begitu ya fokus selesaikan begitu nah nanti wisudanya kita ketemu onsite dan kalau onsite itu ada banyak benefitnya Kak Efta ya Betul, dan seru banget kalau misalnya kayak bisa banget untuk datang ke Jakarta onsite tuh momen banget ketemu temen yang belum pernah ketemu ya kan, bener ketemu bener dosen-dosen, banget momennya juga akan berbeda gitu kalau misalnya memang wisudanya bisa diusahain datang. betul Iya. satu lagi saya mau spill terkait dengan benefit kalau onsite ya tapi saya mau spillnya ke mana ya Bu Fesa tadi belum ya Bu Fes Ya, Bu. Halo. sudah aman Selamat kan nih sore. ngobrolnya nih oke Bu Fes spill dong kalau keuntungan wisuda onsite tuh apa sih Bu Fes kurang lebih ya terutama di masalah dokumen Bu Fes monggo Bu Fes Bisa langsung ketemu Bapak Rektor, Bu. Karena kan kita mungkin jarang ya. Langsung ketemu Bapak Rektor secara langsung. Ketemu Bapak Ibu dosen, ketemu Bu Meta juga pastinya. Dan ketemu teman-teman yang mungkin cuma dilihat di Zoom gitu ya, Bu ya. ya oke Dan cuma tatap layar gini aja kan kurang gitu ya. Nah, saat wisuda bisa bertemu secara langsung. ketemuan dan juga sebenarnya satu lagi Bu Fes ingat nggak dokumen ijazah transkrip nilai Langsung legalisir diterima Bu Meta. ah Betul. benar langsung gitu ya Itu penyerahannya poin itu khusus. langsung nah Iya, poin betul, Bu. khusus Nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pokoknya abis pakai wisuda nunggu-nunggu langsung dikasih. betul kalau yang online punten pisan harus tunggu pengiriman ya nah harus tunggu pengiriman begitu ya biasanya setelah wisuda offline nah baru dikirim nah tentu nanti kan ada apa masa waktu pengiriman jadi makanya kita ayo nanti kalau wisuda teman-teman ya onsite aja nah pulang udah langsung tuh bawa mulai dari ijazah ya Bu Fes ya transkrip nilai Betul, legalisir SKPI ya nggak Bu Fes ya betul. Versi nah lengkap ya Bu ya, versi langsung. lengkap ya itu nanti tugasnya
timnya Pak Ikhwani itu. Udah kayak udah lemburnya kayak apa gitu. Paling itu Mbak Putri dari saya dan teman-teman. Silakan Kak Efta. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Makasih Bu Vesa, Bu Meta. Jawabannya Kak Putri begitu ya, wisuda bisa pilih 2, hybrid online atau onsite. Kalau onsite semuanya langsung diterima. Apa namanya, nggak perlu datang-datang lagi ke Unsia atau minta-minta legalisir, pokoknya nanti langsung dikasih semuanya tuh sama timnya Pak Ihwani. Oke, selanjutnya ada Kak Mica nih, wah luar biasa nih Kak Mica selalu hadir di setiap Zoom-nya Unsia untuk maba. Silakan Kak Mica. Ya, makasih buat Kak Efta udah ngasih waktunya untuk saya ngomong. Aku mau nanya ke Pak Ikhwani sih ya. Sebelumnya aku pernah nanya juga ke Bu Meta, tapi mungkin aku kurang jelas di sesi yang sebelumnya gitu. Jadi pertanyaannya itu, kebetulan saya ini prodinya manajemen dan dari jalur konversi. Terus saya mau nanya, apakah dari rencana studi yang ada di template konversi kan udah ada tuh ya, berapa maksimal SKS yang bisa diambil dari yang akan kita jalani ini gitu? Apakah sama seperti mahasiswa reguler yang di semester 1 dan 2 yang tadi kata Pak Iwan itu 18 SKS sampai 19 SKS juga gitu. Terus yang kedua, tadi juga ada ngebahas tentang semester antara, berapa juga maksimal SKS yang bisa diambil di sana. Itu aja sih Pak Iwani dan Kak Eva. Terima kasih. Oke. Baik, silakan Pak Iwani, 2 pertanyaan Siap. dari Kak Mica. Terima kasih Mbak Mica ya dari manajemen. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mbak Mica, kita langsung aja ke regulasinya. Jadi untuk RPL, pindahan dan lain sebagainya itu tidak ada klausa 18 SKS itu ya. Tapi nanti coba dilihat saja mapping dari prodi seperti apa. Jadi diikuti mapping dari prodi saja, itu sebenarnya sudah dihitung dan istilahnya sudah diperhitungkan dan pertimbangan oleh prodi. Jadi mungkin kalau Mbak Mica perhatikan lagi, berapa misalnya 20 SKS di awal, terus di semester 2 20 SKS juga. Nah itu memang diperbolehkan untuk mahasiswa pindahan seperti itu. Karena kan mahasiswa pindahan sudah tidak butuh itu ya, adaptasi lagi ya, seperti itu. Yang kedua tadi terkait dengan semester antara Pak Iwani, apakah bisa ikut semester antara maksimal berapa? Untuk semester antara, nah ini kita juga ada aturannya. Jadi di undang-undang dan di permen itu untuk semester antara atau semester pendek itu adalah 9 SKS maksimalnya. Gitu. Namun ini tidak wajib ya untuk diambil. Jadi semester antara, semester pendek ini hanya opsional saja. Karena kan nantinya ini juga di luar dari UKT ya. Jadi teman-teman bayar UKT misalnya 3 juta atau berapa ya di Unsia. Nah, untuk semester antara ini berbeda. Jadi ada klausa tambahan. Nah, maka dari itu ini tidak diwajibkan, ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang memang ingin melakukan perbaikan nilai ataupun melakukan akselerasi terhadap mata kuliah yang sudah diambil, seperti itu. Dan maksimal untuk SKS-nya adalah 9 SKS. Jadi tidak boleh lebih. Seperti itu, karena kan waktu perkuliahannya hanya 8 minggu nih. Nggak sepanjang semester reguler seperti ganjil dan genap. Seperti itu Mbak Mika dan Mbak Eva ya. Terima kasih. Baik, Kak Mika sudah terjawab ya. Kalau yang untuk konversi ikutin aja gitu ya, apa yang sudah ada di plan studinya itu. Terus yang kedua kalau ikut semester antara nggak wajib gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi semester antara nggak mau ikut ya tinggal libur aja gitu ya. Libur maksimalnya 9 SKS kalau mau mengulang begitu ya Pak Ihwani. Nah, beberapa teman tuh kayak pokoknya harus pengen ikut antara biar cepat selesai gitu ya Pak Ihwani ya. Tapi sebenarnya pada prakteknya ada teman saya yang enggak pernah ikut antara, lulus 3,5 tahun dan jadi wisudawan terbaik itu ada Bang Raffi dari komunikasi, enggak pernah ikut antara. Jadi sebenarnya balik lagi kepada mahasiswanya gitu. Tapi kalau saya ikut antara gitu karena
pengen lebih ringan aja Pak Iwan. Jadi kepada itu Antara tuh pilihan buat teman-teman gitu ya kalau memang tidak mengulang. Begitu kan Ica? Tapi tadi udah disampaikan juga nggak bahwa Antara mohon izin itu di luar UKT ya, teman-teman ya. Oh, di luar UKT. Jadi Itu ada maksudnya bayar sendiri ya, Bu? betul supaya Nah, teman-teman misalkan ya, kalau memang tadi kayak KF tadi, oh mau meringankan nih gitu kan ya. Nanti jangan demanding, kok ini harus bayar lagi ya. Memang begitu, makanya dari awal kita sampaikan gitu ya. Tapi betul. insya Allah tidak apa ya, Unsia tuh bukan kayak universitas yang Tidak mengecas. memberatkan. Benar. Masih Begitu masuk akal ya. banget itu. Siap. Dan juga untuk semester antara itu ada maksimal SKS ya? Kalau tidak salah Betul. Pak Ikhwani ya? Betul. Ya, 9 betul ya Bu SKS. Cian ya? Ada 9 SKS ya? Hanya 9 SKS saja. Satu lagi teman-teman. Nah, ini plus minusnya antara ya. Untuk nanti misalkan ikut dalam rekomendasi mahasiswa terbaik gitu ya. Nah, itu biasanya kalau yang mengikuti semester Terkendala. antara artinya ada nilai yang kemudian di apa namanya diperbaiki begitu ya. Diperbaiki. Nah, itu tidak bisa masuk ke dalam rekomendasi untuk menerima beasiswa beasiswa mahasiswa terbaik begitu ya. Walaupun Betul. misalkan teman-teman nih IPK saya 4,0 nih Kak Eftah gitu kan ya. Tapi kok saya di Bucian di informatika nggak bisa jadi mana? Pas kita lihat teman-teman pernah ambil semester antara gitu. Jadi sama Bucian sama tim prodi nanti pasti akan terlihat dan kemudian nanti akan ada perhitungan atau apa namanya keputusan sendiri. Begitu ya. Jadi plus minusnya supaya teman-teman bisa memahami. Iya, betul. Dan beberapa teman saya memang pengennya udah nggak usah libur aja gitu. Jadi balik lagi kepada masing-masing nanti seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut nih Bu. Masih ada ada 2 nih yang raise hand, ada Kak Elfris dari akuntansi dan Kak Nur Azizah. Boleh Kak Elfris dulu. Kak Elfris silahkan pertanyaannya. Ya, ya terima kasih. Sebelumnya saya Elfris dari akuntansi yang mahasiswa konversi tuh Kak. Nah, yang Ya. mau saya tanyakan ini adalah eh, mohon maaf sebelumnya saya tuh sangat banyak ketinggalan informasi ya terkait perkuliahan ya. Nah, karena posisi juga lagi kerja, jadi saya tidak merasa melakukan daftar ulang tuh, Bu. Jadi di akun waktu saat mendaftar itu kan ada apa daftar ulang ya. Nah, itu gimana ya? Atau begitu sudah bayar uang kuliah itu udah otomatis daftar ulang apa gimana? Satu pertanyaannya. Kakak bisa Nah, cek di webnya nanti. Ya, kayak yang pertama daftar ulang ya. Oke. soalnya di situ kan di atas pembayaran ya Kak, itunya urutannya pengumpulan data checklist, terus hasil seleksi udah oke. Nah daftar ulangnya tuh masih abu-abu tuh, jadi belum terchecklist dan saya nggak bisa melanjutkan karena posisi UKT-nya yang terakhir belum saya lunasi sebenarnya. Atau Oke. harus dilunasin dulu baru boleh melanjutkan daftar ulang atau gimana? Nah, yang kedua itu untuk akun Adlink siakatnya gimana gitu? Apa udah dibagikan atau belum? Saya kurang tahu karena saya ketinggalan informasi sangat banyak. Jadi karena saat ini memang lagi free, saya ikut Zoom. Nah, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, Kak Elfris, konversi akuntansi. Yang pertama mengenai daftar ulang, belum kelihatan ya daftar ulangnya. Yang kedua, Iya, Adlink sudah bisa atau belum? Oke, mungkin bisa iya betul. dijawab sama siapa nih? Mau dijawab Bu Meta? Oke. Apa Pak Iwan nih ya? Ya Pak, Mangga Pak silakan I. Pak. Ayo Pak I. Oke. Saya kira Bu Meta mau jawab ya. Dia freeze. Jadi mungkin saya izin untuk yang pertanyaan pertama ini terkait dengan runutan ya di pendaftaran, nanti coba dikonfirmasi ke PMB aja sih. Karena saya juga takut salah ya, belum make sure juga untuk langkah-langkahnya itu sampai keberapanya itu nanti bisa dikonfirm atau nanti kita coba confirm juga terkait dengan hal ini. Terus untuk poin kedua tadi ya NIM, Adlink ya. Adlink, Pak. Baik itu LMS maupun Siakat itu akan kita bagikan ini ya Bu ya, nanti mungkin sudah di-spill sama Bu Meta atau belum terkait dengan kegiatan selanjutnya dengan BPTI Bu Meta?
Ya. Nah, nanti akan kita bagikan di belum ya, belum. Aneh ini. Sok Jadi mangga, akan teman-teman. dibagikan nanti menjelang kegiatan dengan Bu Meta dan Pak Dianovi, seperti itu. Jadi agar teman-teman ketika menyimak paparan dari tim BPTI, teman-teman sudah memiliki baseline-nya. Jadi untuk akun Edlink itu tinggal kita berikan saja, nanti teman-teman secara berkala bisa cek di emailnya masing-masing yang sudah terdaftar ya tentunya. Sip. Baik, Oke. Pak. Saya nambahkan sedikit ya, Kak Efta ya. Silahkan, Bu Oke. Tete. Kak Elfries, halo, selamat sore. Selamat sore Bu Meta. Hai, boleh tahu nggak domisili di mana, Kak Elfries? Domisili sekarang di Madura. Madura. Jauh. Aduh. Enggak lah, masih ada jauhan Taiwan sama Hong Kong. Ya tapi saya dari barat ke timur ini Bu. Aduh. Aslinya saya tuh orang Medan, cuman kerja di Madura. Iya, Saya pikir kuliahnya tadi di Uncia aslinya gitu ya. US gitu loh. Elvis Wow. Presley bukan ya? Oh, bukan. Anyway. Bukan, Elvis Presley namanya aja tuh Bu Meta. Oke, satu lagi, konversi atau reguler? Konversi. Konversi. Oke, Iya. baik. Aku jawab sedikit ya tadi beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kalau teman-teman ketinggalan informasi, jangan khawatir. Tim BKKIT itu Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Internasional yang ada di sini juga, itu di dalam sudah masuk ke dalam grup ini kan batch kemahasiswaan ya. Masuk. Nah, Betul. itu biasanya nanti Kak Fadila atau Kak Jihan gitu ya, itu akan sharing terkait dengan link rekaman-rekaman gitu ya webinar kita. Nah, saran saya supaya nggak terlalu jauh ketinggalan. Nah, kalau punya waktu kan pastikan nggak kerja terus kan sepanjang hari gitu kan ya. Nah, sambil lagi santai Iya, gitu Bu. ya, sambil lagi santai, lagi mungkin istirahat gitu ya, boleh dong ya diputar lagi tuh videonya. Karena memang punten teman-teman, tadi balik lagi satu. Sebenarnya kita sendiri yang bisa ngatur waktu dan manajemen waktunya gitu kan. Di sini tadi saya sampaikan 80% dari teman-teman di sini kerja loh. Jadi sama nih Kak Elfries nih sama Kak Elfries. Jadi ada teman seperjuangan gitu ya Kak Efta ya. Ada teman seperjuangan. Jadi nggak sendiri nih. Nggak sendiri nih bilang masa tadi kan aku tuh kerja Bu. Jadi nggak bisa. Hey teman-teman yang lain juga sama loh gitu kan ya. Nah tinggal nanti Kak Elfries bisa lihat lagi di grup itu. Kemudian nanti akan ada baik itu link video rekaman gitu ya, dan juga nanti ada materi PPT yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kalau teman-teman naik ke atas agak di room chat ya, agak manjat dikit lah ke atas ya, itu tadi Kak Fadila kalau nggak salah ya, Kak Fadila sudah sampaikan di hotline kajian, mohon maaf. Kajian sudah sampaikan itu terkait dengan sesi-sesi webinar yang sudah kita lakukan ya Kak Efta ya. Ada mulai sesi pertama, itu Welcoming to Unsia dan Kenalan Akademi, kemarin saya dengan Pak Ikhwani. Ada juga sesi kedua kenalan dengan prodi. Itu prodi sesi 2, sesi 3 itu kenalan dengan prodi. Jadi teman-teman sek prodi ini sudah berkenalan nih. Juga kemudian sharing-sharing terkait dengan apa sih ada yang isinya di dalam prodinya begitu ya. Kemudian sesi 4 itu ada layanan kemahasiswaan, SGS, PPKPT dan keuangan. Nah, nanti bisa juga dilihat tuh nanti rekamannya. Sesi kelima ini terkait dengan Ormawa. Kemarin juga kita undang ya Kak Efta ya, dengan Kak Efta juga teman-teman Himpunan Himas. Mahasiswa dan juga Learning Community Kak Elfries. Nah, saya tadi berharap mudah-mudahan nanti di Madura kita punya ada learning community lagi ya dengan koordinator misalkan atau inisiatornya Kak Elfries nih gitu kan, sehingga nanti ada teman untuk saling sharing berbagi. Baik Pak, begitu ya. Nah, itu ada tuh di dalam sesi kelima. Nah, kemudian sesi keenam ini sekarang kita ya, tanya jawab seputar unsia. Nah, nanti sesi ketujuh, teman-teman, itu ada di hari Sabtu, tanggal 20 September, khusus untuk yang mau tanya terkait dengan konversi ya. Jadi buat teman-teman teman-teman konversi, silakan nanti insya Allah akan kami hadirkan ketua program studi, begitu ya, dan juga sekretaris program studi untuk teman-teman tanya terkait dengan konversi. Nah, tadi kalau ditanya juga, Bu, kapan sih nih LMS-nya, siakatnya di-share ya Pak Ikhwani ya? Apa namanya, Bucian begitu ya. Itu nanti di sesi 8, itu tanggal 1 Oktober 2025. Kita belajar online via Learning Management System yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dianovi. Kemudian sesi 9 itu adalah terkait dengan motivation atau e-counseling. Nah, kita ada layanan itu. Nah, ini nanti akan menjadi last session sebelum teman-teman nanti pengenalan sistem
akademik dan juga kemahasiswaan. Begitu Kak Alfris kira-kira. Jadi sangat welcome sekali. If you have any question, silakan bisa tanya. Kita ada helpdesk kemahasiswaan juga. Dan kalau bisa join, alhamdulillah. Kalau tidak bisa join, mohon dapat diluangkan waktunya untuk bisa melihat lagi, mendengarkan begitu ya, terkait dengan webinar-webinar sudah dilakukan. Karena ini sangat bermanfaat untuk persiapan nanti kuliah, begitu ya, supaya lebih siap nanti untuk perkuliahan. Back to you, Kak Efta. Thank you. Terima kasih Bu Meta, Pak Iwani. Begitu ya Kak Elfris ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga, karena ini sudah sesi keberapa ngobrasnya, yang lalu-lalu sambil iseng lagi senggang itu ditonton gitu ya. Jadi tahu nggak ketinggalan informasi, karena informasinya tuh penting-penting gitu. Jadinya kalau misalnya sudah tahu informasinya gitu, insya Allah ke depannya lebih lancar untuk persiapan perkuliahan. Link-nya menunggu dibagikan, nanti akan ada di sesi selanjutnya, teman-teman bisa ikutin terus ya. Oke, tadi ada yang pertama tuh ada Kak Nur Azizah Saila. Kak Nur Azizah, Iya, silakan terima Kak. kasih. Suaranya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran, Kak Nur Azizah bisa on cam nggak? Aduh, kayaknya lagi nggak memungkinkan untuk on Oke, cam, nggak silakan apa-apa. Kak. Silakan Kak. Oke, Bu, mau pertanyaan ini. Bu, di saat kuliah nanti apakah ada Zoom atau cuma pure untuk mengerjakan tugas? Dan apakah jika Zoom nanti itu di waktunya weekday atau weekend? Atau kita tuh ngikutin waktu yang ditentukan oleh dosen? Dan yang kedua, jika nanti misalnya kita kuliah, terus kita tuh nggak memenuhi syarat gitu loh nilainya. Terus kita ngulang, dan waktu kita ngulang itu nilainya lebih tinggi. Terus nanti nilai itu bakal dibagi 2 atau ngikutin nilai yang lebih tinggi itu. Terima kasih. Baik, Kak Nur Azizah, sebelumnya dari akuntansi ini konversi atau reguler? Reguler. Reguler ya, oke. Baik, Pak Iwani, bisa dijawab nih Pak Iwani. Yang pertama mengenai Zoom seperti apa? Apakah ada waktunya dari Kak Nur Azizah nih? Yang kedua, kalau nilai gimana tuh Pak? Kalau misalnya yang pertama jelek terus ngulang dibagi 2 nggak nilainya gitu ya Pak? Silakan Pak Iwani. Ya, terima kasih Mbak Efta dan Mbak Azizah ya dari akuntansi. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan perkuliahan, nah, mungkin memang pada sesi kali ini belum detail ya. Tapi sebenarnya di sesi pertama yang sudah dilakukan oleh Bu Meta dan tim BKKIT dan saya itu sudah ada rekamannya. Coba dicek aja terkait dengan perkuliahan. Tapi izin saya resume di sini ya. Terkait dengan perkuliahannya itu karena kita ini PJJ dan tentunya ada fleksibilitas ya di sana ya. Jadi teman-teman itu bisa mengakses perkuliahan selama sesi itu dibuka. Jadi misal teman-teman masuk nanti di minggu pertama perkuliahan, maka di hari Rabu teman-teman akan mendapatkan seluruh materi dari mata kuliah yang teman-teman ikuti. Jadi misal semester 1 itu ada 7 mata kuliah, maka di hari Rabu tersebut, di hari pertama itu akan ada tersedia 7 mata kuliah dengan masing-masing materi pembelajarannya yang dapat teman-teman akses hingga hari Minggu. Jadi ada 5 hari ya waktu aksesnya, yang itu akan dihitung sebagai kehadiran teman-teman. Jadi ketika teman-teman akses materi di hari Rabu atau Kamis atau Jumat hingga hari Minggu, itu sudah disebut sebagai kehadiran. Jadi teman-teman tidak perlu mengakses sesuai dengan kapan waktu dosen upload. Itu tidak perlu. Jadi di Unsia itu cukup fleksibel, teman-teman hanya perlu mengikuti sesuai dengan sesinya. Jadi pada masuk ke sesi kedua, maka sesi ke-1 akan tertutup. Jadi absensi dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa dilakukan. Namun teman-teman masih tetap bisa mengakses materinya. Gitu. Jadi walaupun administrasinya tidak tercatat, jadi teman-teman terlewat nih materinya, ya apa mengaksesnya. Jadi teman-teman baru bisa mengakses di sesi kedua. Maka sesi pertama tadi itu memang teman-teman akan alfa atau tidak hadir, tapi materinya itu tetap akan tersedia selama teman-teman menjadi mahasiswa di Unsia. Jadi selama 3,5 tahun materi di semester 1 itu masih bisa diakses teman-teman. Jadi jangan khawatir dari materi perkuliahan. Secara administrasi juga tadi ya fleksibel. Jadi selama sesi tersebut dibuka, maka teman-teman masih akan mendapatkan hak untuk hadir pada sesi tersebut. Jadi walaupun teman-teman tadi ya ada kesibukan lah dari Rabu sampai Jumat, teman-teman masih bisa akses
di hari Sabtu dan Minggunya tadi, sehingga tidak ada kata terbatas lah ya, atau teman-teman itu dalam arti kalau perkuliahan konvensional tuh terlambat lah atau tidak bisa masuk ke kelas dan lain sebagainya, itu di Kamus Unsia gitu. Itu terkait dengan akses materi dan juga administrasinya. Yang kedua tadi terkait dengan yang pertama tuh mengenai Zoom tuh Pak Iwan nih, Kak Nur Aziza mau tanya kalau misalnya Zoom tuh gimana? Apakah wajib ataukah misalnya nanti seperti apa? Terus jamnya gimana gitu Pak? Betul, untuk Zoom itu tidak mesti ada ya dalam setiap sesinya, karena kan kita di Unsia itu mewajibkannya hanya 7 kali untuk dosen ya. Tapi untuk teman-teman mahasiswa itu tidak wajib untuk mengikuti. Jadi supplementary materi aja. Jadi materi yang secara sinkron atau penyampaian secara sinkron seperti Zoom yang saat ini kita lakukan itu tidak menjadi kewajibannya teman-teman untuk hadir. Tapi teman-teman bisa akses hal tersebut dan jadikan Zoom ini atau sesi diskusi ini sebagai pengayaan materi. Jadi di luar modul, PPT, kuis, video yang sudah direkam dan dibagikan di LMS, teman-teman juga dapat berdiskusi langsung dengan teman-teman Bapak Ibu dosen ya, agar nantinya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir ya pada sesi tersebut terkait dengan materi yang sesuai, itu bisa ditanyakan langsung. Dan tentunya lebih interaktif ya, lebih menarik lah ketika kita memiliki pertanyaan yang bisa dijawab secara langsung. Seperti itu terkait Zoom. Jadi tidak wajib ya, Mbak. Baik Pak, kalau yang kedua gimana tuh Pak? Kalau misalnya mengulang terus nilainya nanti dibagi 2 nggak? Oke, siap Mbak Efta. Untuk mengulang, misal ya teman-teman ada mengambil mata kuliah akuntansi dasar. Nah, terus nilainya D nih, teman-teman ambil mengulang di semester antara ataupun semester yang sesuai dengan mata kuliah tersebut. Ternyata mendapatkan nilai A. Dibagi ya? Enggak, teman-teman. Jadi yang diambil itu hanya nilai tertinggi. Jadi ketika nilainya itu A di semester selanjutnya, maka nilai yang tertinggi itu yang akan diambil. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman itu mendapatkan nilai C ya pada akuntansi dasar, terus mengambil kembali di semester antara, namun ternyata tidak lulus nih semester antara D, maka yang akan diambil tetap nilai yang C itu, jadi tetap lulus. Nah, tapi ya tidak ngangkat ya istilahnya, percuma mengikuti semester antara, karena tadi malah semester antaranya drop. Tapi yang diambil itu klausanya adalah nilai tertinggi, baik itu di sebelumnya atau di sesudah perbaikan. Seperti itu Mbak Efta. Baik, makasih Pak Iwani. Selanjutnya mungkin ada menambahkan Mbak Efta. Izin Mbak Mefta. Mbak Efta. Ya, silakan Bu Mutiara mau menambahkan. Bukan Mefta ya Bu, Meta dan Efta nanti jadinya. Jadi perpaduan Bu. Sorry. Ya Mbak Efta. Iya, silakan Bu Mutiara mau menambahkan. Untuk kelas Zoom ya, mungkin ada beberapa dosen itu yang menerapkan dia kayak per kelompok gitu ya, per kelompok presentasi gitu. Mungkin itu nanti jadwalnya bisa disesuaikan oleh dosennya. Misalkan Mbak dan kelompoknya, misalkan di kelompok 10, berarti itu kemungkinan di pertemuan keberapa gitu. Nanti jadi menyesuaikan dari jadwal yang sudah dilakukan atau didiskusikan antara mahasiswa dengan dosennya gitu. Tapi untuk jadwal Zoom memang tidak wajib. Kalau tadi kata Pak Iwani tidak wajib untuk mahasiswa. Tapi kalau misalkan penerapan di kelas adalah sistemnya presentasi, mau tidak mau harus hadir gitu kan. Seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan dosennya. Gitu ya. Baik Bu Mutiara, makasih banyak tambahannya. Jadi kayak gitu ya, Kak Aziza, kalau Zoom itu kalau untuk perkuliahan nggak wajib, tapi kalau ada tugas, entah itu ada ujian yang presentasi, itu wajib. Tapi biasanya dosen tuh ngasihnya nggak akan dadakan. Jadi tugasnya sudah diketahui, jadwalnya kapan kelompoknya presentasi, itu pasti sudah diketahui. Jadi sering-seringlah ngobrol sama temennya gitu. Makanya paling utama tuh cari temen gitu ya. Kalau yang kedua tadi nilainya nggak dipotong gitu, pokoknya ngambil nilai yang paling tinggi seperti tadi Pak Iwani sudah
jelaskan kayak gitu. Jadi kalau di Unsia tuh pokoknya yang pertama mengenali diri dan manajemen waktu gitu, karena hampir 80-90% itu pekerja, jadi teman-teman itu harus kenalin diri, kapan sih, apa sih namanya, waktu senggangnya gitu. Kalau misalnya kayak saya yang suka naik gunung mungkin Sabtu Minggu nggak bisa gitu ya. Jadi saya lebih suka buka setiap malam gitu, menyisihkan waktu 15 sampai setengah jam, bahkan 1 jam. Atau ada teman-teman juga yang justru baru weekend bisa buka LMS-nya. Seperti itu mungkin bisa diterapin, jadi kenali diri sendiri, lalu manajemen waktunya yang baik, dan cari teman supaya nggak ketinggalan informasi juga. Selanjutnya nih Bu, ada Kak Giat Perwangsa dari komunikasi. Silahkan Kak Giat, pertanyaannya apa nih Kak Giat? Terima kasih kakak-kakak semuanya. Tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan udah terjawab semua, tapi ini saya mau menanyakan karena saya juga sering ke daerah yang tidak ada sinyal. Nah, kadang 2 minggu di situ. Nah, bagaimana itu Kak? Kadang 2 Baik minggu Kak, sampai 3 minggu, tapi baik mudah-mudahan Kak Giat. nggak ada sih Kalau lagi. misalnya 2 minggu, 3 minggu tadi sebenarnya Pak Iwani sudah jawab gitu ya. Iya. Kalau misalnya ketinggalan, memang jatuhnya 1 minggu itu kan diaksesnya Rabu Minggu. Kalau misalnya aksesnya baru minggu depan Alpa. Tapi bukan berarti Kak Giat tidak bisa melihat materi yang sebelumnya gitu. Karena saya sampai sudah wisuda aja masih bisa lihat materi semester 1 gitu di Edlink. Jadi masih bisa dilihat seperti itu sih Kak Giat. Jadi kalau misalnya lagi susah signal gitu, biasanya aku 2 minggu di rapel itu masih bisa gitu, tapi memang yang sebelumnya jadi Alpha kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak Kak Giat? Itu aja? Nggak ada, itu aja sih. Baik ya, baik. Makasih ya Kak Giat. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Kak Francisca. Kak Francisca Femilini nih. Ayo silakan Kak Rizka, pertanyaannya apa dan Kak Francisca dari prodi apa nih? Halo Kak Francisca. Selamat sore Ibu. Iya, sore Kak. Halo. Halo Ibu, saya dari prodi Informatika Ibu. Oh, Francisca dari prodi Informatika. Domisili di mana Kak? Di NTT di Kupang Ibu. Oke, di NTT. Wah, Unsia mau ke NTT nih nanti ya Bu Meta ya. Cocok, benar. Wah, ditunggu ya Kak Francisca ya. Nanti Unsia akan berkunjung ke Kupang. Nanti Oke, kita baik, kirimin Kak. orang ke sana. Boleh Kak, silakan pertanyaannya Kak. Ini Ibu mau bertanya mengenai NIM Ibu. Soalnya kan ini pendaftaran sudah selesai semua, administrasi telah diselesaikan Ibu. Maksudnya NIM-nya itu jangka waktunya kapan Ibu baru diterbitkan? Baik, mungkin bisa dijawab sama siapa sebenarnya, ini PMB sih. Ya. Ini bukan Bisa itu akademik. Mbak Eva. Itu akademik Izin bukan langsung. PMB. Izin tackle Bu NIM Meta. ya. Oh iya NIM, oke. NIM ya. Oke, NIM memang di akademik benar. Silakan Pak Iwani. Izin di tackle NIM. langsung pertanyaan dari Mbak Siska dari NTT ya tadi ya. Terkait dengan NIM, jadi hampir sama dengan akses LMS dan Siaka tadi ya, Mbak Siska. Jadi untuk NIM itu akan sepaket diberikan bersama dengan akses akun LMS dan juga Edlink yang insya Allah akan diberikan sebelum pelaksanaan pelatihan atau sesi ke-8 ya tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Meta. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman harap stay tune aja. Harap terus dipantau untuk email yang terdaftar. Insya Allah sebelum pelaksanaan kegiatan yang ke-8 itu teman-teman sudah dapat mengakses dan sudah dapat mengetahui NIM teman-teman seperti itu. Mbak Siska dan Mbak Epta serta Bu Meta, terima kasih. Baik, makasih Pak Iwani. Begitu ya Kak Francisca, jadi ditunggu aja. Pokoknya sebelum nanti sesi ke-8 kita sama-sama berlatih membuka sistem LMS-nya seperti apa, itu teman-teman nanti sudah dapat NIM-nya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oh Mas, ini ada Kak Putri mau nanya lagi Kak Putri? Silakan Kak Putri. Masih ada pertanyaan Bu Kak Putri? Bu Meta nih masih penasaran pengen ada yang ditanya ya. Titipan teman-temannya. Silakan Kak Putri.
Ya Bu, makasih atas kesempatan bertanyanya. Tadi itu kan sempat dibahas terkait semester antara ya. Nah, saya itu masih belum paham Bu terkait semester antara. Apakah semester tersebut dikhususkan untuk mahasiswa yang mau memperbaiki nilainya atau bisa juga diikuti oleh mahasiswa yang ingin lulus lebih cepat gitu. Kemudian jika kita ngambil semester antara ini, apakah kita tetap bisa ambil program beasiswa yang disediakan oleh kampus atau tidak ya Bu? Ya, terima kasih. Kak, maaf, yang kedua apa tadi pertanyaannya mengenai beasiswa? Ketika mahasiswa tersebut mengambil semester antara, apakah masih bisa mengambil program beasiswa lainnya? Baik, Apakah masih berlaku? bisa dijawab sama Pak Iwani atau sama boleh Pak Iwani kali ya? Boleh Pak Iwani? Untuk pertanyaan pertama bisa Antara di sama saya. beasiswa. Pertanyaan bagus Mbak Epta dan Mbak Putri, tapi sepertinya sudah terjawab tadi ya. Jadi untuk semester antara itu tidak hanya untuk perbaikan nilai, tapi juga bisa untuk dilakukan akselerasi. Namun tadi ya, untuk semester antara itu tidak menjadi kewajiban teman-teman. Jadi itu hanya opsional untuk tadi ya, perbaikan ataupun akselerasi, dan ada administrasi tambahannya teman-teman. Jadi tadi kalau memang dirasa tidak perlu, teman-teman sudah merasa, wah dengan tidak mengambil semester antara saya sudah bisa kok lulus tepat waktu gitu. Ya itu tidak perlu dilakukan. Tapi jikalau memang teman-teman perlu untuk mengambil semester antara seperti yang tadi Mbak Epta sampaikan, studi kasusnya di Mbak Epta nih, biar nanti ringan di semester akhir. Nah, itu bisa dilakukan dan bisa diambil di setelah semester genap selesai. Jadi semester antara itu akan ada di akhir dari tahun akademik. Jadi misalnya teman-teman nanti masuk di ganjil ya. Nah, itu akan ada semester genap nih di tahun depan. Nah, setelah semester depan, medio sebelum masuk ke ganjil di periode 26-27, itu akan ada semester antara selama 8 pertemuan. Bagi teman-teman yang berminat, baik itu untuk perbaikan dan juga untuk aspirasi, maka bisa mengambil semester antara tersebut. Tapi jika memang teman-teman rasa kiranya itu tidak perlu, karena teman-teman sudah bisa mengakses ya bahwa teman-teman bisa lulus tepat waktu tanpa mengambil semester antara, maka ya jangan diambil, karena kan hemat ya untuk fund-nya lumayan kan, bisa menghemat tergantung dengan SKS yang teman-teman mau ambil. Seperti itu sih Mbak Epta dan Mbak Putri ya terkait dengan semester antara. Mungkin terkait dengan beasiswa bisa dijawab oleh Ibu Ketua, Bu Meta. Terima kasih. Wow, itu ya Allah. Oke, terkait dengan beasiswa. Jadi Mbak Putri ya, beasiswa untuk mahasiswa aktif, izin saya menyampaikan kembali. Jadi beasiswa di Unsia itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur mahasiswa baru, di mana ketika teman-teman mendaftar, itu pilihannya tidak lagi kemudian jalur reguler atau konversi, tapi jalur beasiswa. Itu ada jalur sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau tidak masuk lewat jalur itu, gitu kan, berarti kan teman-teman masuk kuliah seperti biasa. Apakah bisa mendapat beasiswa? Bisa. Tapi nanti ketika sudah 2 semester aktif berturut-turut baru bisa mengajukan beasiswa. Beasiswanya namanya beasiswa mahasiswa aktif. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari beasiswa akademik, non-akademik. Jadi kalau akademik itu dilihat dari IPS-nya ya, IPS dengan IPK, begitu ya. Kemarin itu minimal 3,85. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang nih baru mulai begitu ya, semangat untuk bisa mencapai itu untuk misalkan apply untuk beasiswa akademik. Non-akademik seperti apa? Non-akademik itu adalah untuk yang teman-teman punya prestasi, baik itu sifatnya adalah karya tulis atau mungkin prestasi yang lain, begitu ya, atau olahraga, yang ada selama teman-teman kuliah di usia. Jadi jangan misalkan diajukan sewaktu saya masih SMP begitu ya, atau saya masih misalkan SD gitu, bisa nggak diajukan? Nggak bisa gitu kan ya. Jadi diajukannya ketika teman-teman memang masa perkuliahan di Unsia. Kemudian ada beasiswa sosial ekonomi tidak mampu. Nah, ini di luar dari beasiswa KIP ya. Kalau KIP itu kan apply-nya itu di webnya KIP dan itu ketika awal, belum misalnya ongoing.
Nah, untuk beasiswa yang sosial ekonomi tidak mampu, Unsia juga memberikan. Nah, ada portionnya di situ. Kemudian ada juga beasiswa sosial media buat teman-teman yang mungkin influencer atau selebgram dengan followers sekian begitu ya, dan juga punya kontribusi positif begitu ya terkait dengan Unsia. Dan nanti kemudian membuat rancangan gitu ya, konten-konten untuk mendukung Universitas Siber Asia. Nah, itu bisa apply. Satu lagi adalah sebenarnya rekomendasi Ormawa. Nah, kemarin ya Kak Efta ya, kita udah sampaikan kenapa sih kok saya harus ikut organisasi kemahasiswaan? Karena sebenarnya kalau ikut organisasi kemahasiswaan itu punya chance yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa. Karena tadi kan ada portion memang untuk teman-teman di Ormawa dan juga LC. Nah, itu kurang lebih Mbak Putri. Pertanyaannya, kalau kemudian sudah sosial apa namanya semester antara begitu ya, apakah kemudian bisa mendapatkan beasiswa lagi nggak gitu, bisa apply beasiswa nggak gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan dari peraturan kami itu nggak bisa, karena tadi beasiswa ini kan memang terbatas, limited begitu ya, tidak untuk memang Unsia tidak bagi-bagi karena sifatnya juga adalah pride juga buat teman-teman, dan kami ingin memang memberikan sesuai peruntukannya gitu ya, benar-benar untuk teman-teman yang membutuhkan dan juga yang berhak untuk mendapatkan itu. Dan nanti beasiswa ini filter pertama ada di prodi. Jadi Bapak Ibu, maaf, Ibu-ibu Sekprodi inilah gitu ya dari prodi yang nanti akan melakukan filter pertama. Baru kemudian dimajukan ke kemahasiswaan. Jadi kami sifatnya nanti adalah mendapatkan feedback dari prodi. Jadi prodi yang akan tahu. Jadi baik-baiklah berkomunikasi dengan Sekprodi. Ada Bu Ayu, ada Bu Cian, begitu ya. Ada Bu Rati, ada Bu Fesa, kemudian ada Bu Muti, begitu ya. Karena mereka adalah gerbang filter pertama terkait dengan beasiswa tadi. Juga untuk informasi-informasi usia lainnya. Jadi seperti itu Kak Putri, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Makasih Bu Meta. Sudah dipahami ya Kak Putri ya? Baik, jadi kalau pengalaman aku udah ya Kak Putri ya udah paham ya. Nah, Jadi ini kalau penerima misalnya mau beasiswa mahasiswa terbaik nih ya. Berapa kali berturut-turut Kak Efta? Nanti ada sesi aku 2 khususnya kali untuk kita dapat. ngobrol ini Kak. Iya, jadi kalau teman-teman misalnya mau ikut antara, kayak aku tetap ikut antara, tapi tetap dapat beasiswa. Kenapa? Karena aku juga aktif di Hima. Nah, itu ada portion untuk Hima. Jadi banyak cara untuk menuju beasiswa di Unsia gitu ya. Memang limited karena itu pride banget. Jadi teman-teman siapin diri aja mulai dengan IPS dan IPK yang baik. Itu karena mau medsosnya tinggi, followernya, tapi kalau IPK-nya rendah juga mungkin belum bisa mengajukan. Yang terakhir ya Bu Meta ya, izin Bu Meta nih masih ada dari tadi udah angkat tangan nih, ada Kak Aisyah dari Ilmu Komunikasi. Silakan Kak Aisyah, pertanyaannya. Ya, selamat sore. Izin, Sore saya Kak Aisyah Aisyah. Pustika dari Prodi Komunikasi. Mungkin tadi sudah dijawab ya mengenai program exchange. Dan yang tadi tentang penjelasan program exchange dan proses pengajuannya itu bagaimana ya, Bu? Itu saja sih, sudah cukup. Izin Bu Meta, tadi saya membalas Bu. Jadi kalau di Prodi Komunikasi untuk saat ini memang belum ada ya Mbak programnya. Tapi untuk 2 semester yang lalu itu kami itu dari pemerintah itu ada program ya. Ada program namanya itu kampus MBKM ya, PMM tuh. Pertukaran mahasiswa seperti itu kan. Tapi program itu belum tahu nih. Untuk kelanjutan kan kita juga pergantian menteri nih ya, sampai dengan saat ini program pertukaran mahasiswa itu sepertinya belum ada update informasi lagi Mbak gitu. Tapi biasanya kalau untuk program-program magang, program pertukaran pelajar, kalau misalkan sudah berlanjut ya di semester berapa gitu, kalau mahasiswa mau mengikuti boleh ya Bu Meta ya, maksudnya kami akan support gitu terkait dengan program-program itu. Adapun kalau misalkan dengan regulasinya ya terkait dengan sistematikanya Mbak, biasanya itu tergantung dari dari programnya itu gitu. Jadi bukan dari prodinya. Kami akan support gitu. Maksudnya untuk mahasiswa biasanya memerlukan surat keterangan mahasiswa aktif gitu. Kami akan berikan itu seperti itu. Gitu Mbak. Baik. Baik Bu. Tapi gini ya Bu, untuk program exchange di Unsia ini memang tidak menyediakan, tapi mensupport kita untuk mengapply mandiri gitu ya Bu ya? Biasanya kalau yang tahun lalu ya, maksudnya
Contoh misalkan punten Bu Kalau Ayu, izin ya menambahkan, Bu Ayu mungkin Bu Ayu dulu apa namanya juga koordinator untuk PNM ya, PNM, betul ya Bu Ayu? Betul nggak sih Bu? ya betul. Betul Iya Bu, kan, program PMM pertukaran PMM, mahasiswa PMN. merdeka. Pertukaran mahasiswa merdeka PMM. PMM betul ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Dan juga waktu itu ada mahasiswa kita ya, kalau nggak salah kuliah di Lampung atau di mana gitu ya Bu ya. Dari situ ya, oke. Nah, yang pertama itu Kak Aisyah. Jadi yang pertama untuk saat ini karena kementerian ada menteri baru begitu ya, kita belum lihat nih ya, apakah ada. Ya itu ada di Lampung, ada di Bali, ada di Lombok, ada 3 tempat. Ya, betul. Nah, jadi ada dua sebenarnya Kak Aisyah. Yang pertama, itu bisa di-provide informasi dari universitas. Ya, kayak tadi tuh ada program pemerintah, terus kita provide begitu ya. Atau juga dari kami di kerjasama, itu kan juga ada inline-nya gitu ya, terkait dengan mungkin pertukaran mahasiswa, atau mungkin international mobility student. Seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan Korea. Dan sebelumnya kita juga menawarkan ke Malaysia. Waktu itu sudah ada kerjasama juga dengan Inti University, tetapi pada waktu kami menawarkan, rupanya belum banyak ataupun banyak tidak ada yang berminat terkait dengan itu. Mungkin belum ketemu Mbak Isya kali ya. Nah, itu yang pertama. Jadi source-nya dari universitas. Yang kedua, source-nya bisa dari teman-teman mahasiswa. Kan teman-teman mahasiswa mungkin ada browsing di mana, ini ada program ini nih, saya mau ikut gitu ya. Nah, kami akan support itu. Jadi misalkan dibutuhkan apa? Ada surat keterangan universitas begitu ya, bahwa saya masuk aktif dan lain-lain, ada surat rekomendasi gitu kan ya, silahkan kami akan support itu. Jadi ada dua source sebenarnya, source dari universitas informasinya, atau yang kedua source-nya dari mahasiswa. Jadi bisa dua arah begitu ya Bu Ayu ya. Dan dua-duanya kami akan support untuk itu, termasuk juga misalkan kayak magang MSIB kemarin ya, magang dan studi independen begitu ya, program pemerintah juga. Dan ada teman-teman kita juga misalkan di manajemen waktu itu di NTT, mereka ikut Youth Generation for example. Jadi kalau tidak salah conference di 3 negara begitu. Bahkan Unsia juga supporting juga terkait dengan sum atau funding untuk perjalanannya begitu. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi itu akan depends on prestasi si mahasiswanya tersebut juga. Nah, itu bisa teman-teman ajukan ke kampus begitu ya, ke Unsia begitu. Baik itu persuratan administratif ataupun misalkan funding tadi. Itu nanti akan kita lihat karena itu juga masuk dalam nanti pelaporan dari akademik dan kemahasiswaan begitu ya Pak Ikhwani ya. Termasuk juga lomba-lomba ya Bu Meta ya, kalau misalkan di luar itu ada perlombaan-perlombaan yang ingin diikuti juga, kami juga support ya Mbak ya, misalkan Betul. untuk memonitor tadi secara administrasinya seperti apa gitu. Betul. Kemarin informatika ya Bu Cian ya, dengan NCE dan juga pembicara di AWS ya, punten Bu Iya Cian. Bu, iya Bu Meta. Maksudnya NCET apa? Iya betul. Iya lagi. NCET apa bisa dijelaskan? Kompetisi tentang jaringan untuk bidang peminatan jaringan, nah itu ada kompetisinya. Nah kebetulan di prodi informatika sudah mendapatkan juara. Itu sih. Siap. Bu Meta. Thank you Bu Cian. Kak Meta, beberapa di room chat juga sudah banyak yang dijawab ya teman-teman Sekprodi dan juga sudah banyak yang BKKIT dijawab. ya. Enggak. Baik, sepertinya Kak Aisyah udah paham ya, jadi ada 2 jalur, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kak Aisyah bisa tunggu dari Unsia nanti infonya, atau bisa cari sendiri lalu mengajukan ke Unsia. Kira-kira seperti itu ya Kak Aisyah ya. Makasih pertanyaannya. Bu Meta ini tapi sudah jam 5, sepertinya sudah cukup waktunya untuk teman-teman. Nanti bisa ketemu lagi nih di pertemuan Ngobras yang berikutnya ya, di Zoom yang berikutnya teman-teman masih punya kesempatan beberapa kali Zoom lagi sampai nanti. Mungkin Kak, terus kita kasih ya satu doang. Oh masih ada Kak Are. Oh boleh deh, silakan Kak Are. Satu lagi ya teman-teman ya. Silakan Kak Are dari komunikasi. Silakan Kak Are pertanyaannya. Terima kasih Kak Eftat. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Bapak. Sore juga. Mbak izin bertanya, saya sekarang domisili di Taiwan. Saya mungkin dengan Bu Ayu mungkin dari Prodi Komunikasi. Begini Bu, kami ingin apa sih ya? Kalau nanti kan kemarin di sesi kemarin itu ada
maksudnya ada penjelasan dari kakak mungkin Hima apa yang bilang lebih banyak cari teman kayak gitu. Nah, di sini Betul. kami ingin di sini kami ingin seandainya bisa tidak gitu loh. Yang di Taiwan itu kita jadikan satu kelompok kayak gitu. Karena menurut kita begini Bu, bukannya saya nggak mau maaf ya, bukannya nggak mau bergabung dengan yang di Indonesia kayak gitu bukan. Maksudnya yang kelompok kayak gitu loh. Kalau yang kerja kelompok kayak gitu maksud saya. Gini, kami kemarin juga sempat kumpul dari Unsia yang anak baru maupun yang dari kakak-kakak senior. Kemarin kita sempat makan-makan bareng hari Minggu kemarin. Terus kami pengen gini, seandainya bisa gitu kita kumpul yang di Taiwan itu jadi satu kelompok kayak gitu. Jadi misalnya kan nanti kita bisa atur. Soalnya daripada online kayak gitu kita bahas masalah maksudnya tugas apa-apa itu lebih ke offline lebih asik kayak gitu loh Bu. Jadi mungkin kami bisa atur waktu kapan kita misalnya hari Minggu kapan kita sama-sama libur. Nah, kita kerjain tugas bareng kayak gitu maksudnya Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi Di maksudnya tuh Taiwan dibuat kelompok khusus mahasiswa di Taiwan gitu ya. Itu sudah ada ya sudah ada versinya ya. sudah ada Ini kan ada ikmat. Bukan Bu, maaf, bukan betul ya. gitu. Untuk anak baru, untuk mahasiswa baru, maksudnya nanti kalau ada kerja kelompok kayak gitu loh, tugas kelompok kayak gitu maksudnya. Itu silahkan dibuat sendiri, nggak apa-apa kok, boleh. Jadi Itu ya, kenalan bukannya dari prodi harus dari ketua prodi enggak, harus gitu misalnya gitu. enggak. Oh Jadi gini enggak. Kak, kalau nanti prodi punya grupnya sendiri, mahasiswa komunikasi itu ada grupnya. Ya kan, itu nggak dikotak-kotakin, semuanya dari seluruh dunia ada di grup itu, gitu ya. Tapi Kakak boleh punya namanya circle kecil. Misalnya kayak aku nih, aku punya grup sama teman-teman aku yang di Garut gitu ya, ada 5 orang. Ya boleh saja gitu kan. Jadi aku janjian, janjian yuk besok bikin video. Tapi dia anak manajemen, sama Kak, aku juga ada tugas ajarin bikin videonya gitu kan. Boleh gitu. Itu boleh dilakukan punya circle kecil. Justru Unsia mengharapkan teman-teman punya teman-teman dekat yang circle kecil seperti itu. Gitu. Tapi kalau dari komunikasi sudah ada ya Bu Ayu, nanti ada grupnya sendiri ya Bu Ayu untuk teman-teman mahasiswa ya. Setiap prodi nanti ada grupnya, khusus per prodi. Begitu Kak. Terima kasih Kata, terima kasih Bu Ayu, Bu Mita semuanya. Iya, baik. Kak Are, makasih banyak ya. Salam kenal juga ya Kak Are. Baik, Bu Meta, kita tunggu sebentar. Ini sudah jam segini. Baiklah, baik kalau gitu hari ini benar-benar luar biasa gitu kan ya teman-teman. Sudah banyak bertanya, banyak pertanyaan menarik, banyak informasi yang dibagikan gitu kan. Terima kasih untuk Pak Ihwani, Bu Dian Meta, dan para Ibu Sekretaris Prodi, ada Bu Mutiara, Bu Rati, Bu Vesa, Bu Sian, dan Bu Ayu. Makasih banyak sudah menjawab teman-teman semua, dan terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini sudah hadir gitu ya untuk bertanya di sesi ngobrol kali ini. Jangan lupa nanti masih ada sesi-sesi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan tapi sebelumnya kita mungkin foto bareng dulu nggak Bu Meta? Betul, tadi mau mengingatkan itu Hampir sebenarnya. lupa. Nggak, aku sudah ingat, tapi Biasa. aku itu dulu. Biasa Kita foto Kak bareng Eva dulu, agak oke teman-teman. ngeles gitu. Siap. Baik, oke, boleh silahkan siapa yang mau foto? Kak Kesi mau foto atau siapa yang mau foto? Ya, Casey aja nggak apa-apa. Oke, silakan Kak Kesi. Di Udah foto juga. ada berapa slide Kak? Ada 70 Kak. Luar biasa. Enggak deh. Kita foto Oke, yang oke. ada tampilan ini aja ya. Apa namanya? On cam ya. Iya, baik. Silahkan. Slide pertamanya. Slide selanjutnya. Cheese. Tampilkan foto terbaikmu gitu ya, Bu. Nanti untuk fans sama aku mau usulin itu loh, ada apa? Video perkenalan. Oh, boleh Bu. Wah, itu kreatif Bu. Tapi Oke. ketuanya prodi kan. Aku usul doang ya. Oke, sudah semuanya di foto? Oke. Oke.
Makasih banyak ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua.